perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, shalom bapak mama. Hari ini sama-sama kita akan beribadah buat Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah, kakak akan bacakan peraturan selama ibadah berlangsung. Peraturan yang pertama, berpakaian yang rapi. Peraturan yang kedua, dilarang makan dan minum. Peraturan yang ketiga, dilarang main gadget. Peraturan yang terakhir, sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Sebelum kita akan beribadah, kita akan berdoa sama-sama yuk. Dan kita akan berdoa, doa ini akan langsung dibawakan oleh Kak Ripka. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang telah menebus kami di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Yang sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Ayo semua adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat sambil bertepuk tangan dengan gerakan ya. Ayo semuanya katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini
Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Biar setiap kami terus bawa sembah kami bagimu ya Tuhan. Dan hanya Kau yang layak disembah saat ini. Sama-sama katakan pujian ini dari awal. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Lagi katakan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Oh, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Angkat tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Biar kami terus merindukan Tuhan lebih lagi saat ini. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Terus lebih lagi sembah Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Sambil angkat tanganmu nyanyikan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Lebih lagi nyanyikan. Ku rindukan Tuhan, Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersama dengan Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Terus angkat tanganmu sambil puji Dia. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini kami butuh Tuhan lebih lagi. Saat ini kami inginkan Tuhan lebih lagi menjamah setiap kami. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah-rumah, kita angkat mazmur pujian buat Tuhan. Sebab Tuhan saja yang layak dalam hidup kami. Mari
Mari terus kita berikan mazmur, biar yang terbaik, mazmur yang terbaik saat ini kita berikan bagi Tuhan, bagi Bapa kita, bagi Yesus. Mari adik-adik sambil angkat tangan kita, sambil kita bermazmur buat Tuhan. Bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Sama anak-anakmu yang ada di rumah-rumah. Kami rindukan Tuhan lebih lagi. Biar zamanmu nyata, biar Roh Kudusmu nyata di tengah-tengah kami. Yesus Tuhan. Mari adik-adik nyanyikan pujian ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih lagi nyanyikan, ku rindukan. Saat ini Tuhan, kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Berikan pujian, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat mazmur dan sembah saat ini. Katakan hanya Tuhan saja yang layak. Mari sembah Dia lebih lagi. Senangkan hatinya, senangkan hatinya dengan pujian. Tak ada yang dapat kami balas ya Tuhan, selain kami memberikan yang terbaik saat kami menyembah Kau. Katakan terima kasih ya Tuhan. Mari kita tetap terus fokus menyembah Tuhan. Terus angkat tangan kita, terus angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Yes Lord, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, sambil kita puji Dia.
pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan mazmur pujian, sembah kita buat Tuhan. Haleluya. Sorakan. Haleluya. Oke, shalom adik-adik semuanya. Gimana nih semua kabarnya? Pasti luar biasa ya. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja Israel yang iri hati nih adik-adik. Kira-kira siapa ya rajanya dan dia iri sama siapa sih? Nah, oke, tapi sebelum kita lanjut dengerin firman-Nya hari ini, kita mau doa sama-sama dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami boleh diberikan kesehatan dan juga kami diberikan semangat yang baru. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati mulut bibir hamba dalam menyampaikan segala firman-Mu hari ini. Biarlah segala firman yang dapat hamba sampaikan dapat adik-adik sekolah minggu mengerti dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kakak bilang ada seorang raja Israel yang iri hati. Nah, raja Israel itu bernama Saul. Nah, pada awal pemerintahannya ya adik-adik, Raja Saul ini sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai Raja Saul. Tapi sayangnya adik-adik, Raja Saul itu iri hati. Kira-kira dia iri hati sama siapa ya? Ada yang tahu? Ya, dia iri hati sama Daud. Karena apa? Karena Daud dipuji banyak orang ya adik-adik. Karena Daud sudah berhasil mengalahkan puluhan ribu musuh bangsa Israel. Wah, dahsyat banget ya Daud ini. Nah adik-adik, karena hal itu akhirnya Raja Saul ini iri banget adik-adik sama Daud ya. Akhirnya Raja Saul ini punya rencana jahat ya adik-adik. Dia ingin menyingkirkan Daud. Dia ingin membunuh Daud. Perbuatan ini sangat gak baik ya adik-adik untuk seorang
raja. Nah adik-adik, akhirnya Raja Saul nih mencari cara untuk bisa membunuh si Daud. Nah bahkan ya adik-adik, anaknya Raja Saul sendiri yang bernama Yonatan ini sampai heran sama ayahnya. Kenapa ayahnya ini mau membunuh Daud ya adik-adik. Dia sampai bilang sama ayahnya, "Ayah, kenapa sih kamu mau membunuh Daud? Daud kan gak salah apa-apa. Justru Daud membawa kejayaan bagi bangsa kita, bagi kerajaan Israel." Tapi adik-adik, bukannya Raja Saul ini menyesal mendengar perkataan anaknya, dia justru malah marah sama anaknya dan mengambil tombak dan melemparkan ke anaknya sendiri adik-adik. Jadi Raja Saul ini ingin membunuh anak juga. Tapi untungnya Yonatan bisa menghindar dari serangan ayahnya tersebut. Wah, lihat ya adik-adik, ketika Raja Saul dikuasai oleh iri hati, dia rela melakukan apa saja ya adik-adik, termasuk melukai anaknya sendiri. Nah adik-adik, akhirnya Daud memutuskan untuk kabur bersama orang-orangnya, untuk bersembunyi dari Raja Saul. Dan akhirnya Daud bersama orang-orangnya berhasil menemukan tempat persembunyian ya adik-adik, yaitu di sebuah goa. Nah tapi Raja Saul gak berhenti gitu aja adik-adik. Dia akhirnya bersama puluhan ribu pasukannya mengejar Daud. Dia ingin mencari Daud, di mana keberadaan Daud berada. Dan ketika di perjalanan ya adik-adik, nah akhirnya Raja Saul memberhentikan para pasukannya dan masuk ke sebuah goa sendirian adik-adik, karena Raja Saul ingin buang air ya adik-adik. Dan kebetulannya Raja Saul ini memasuki goa yang sama di mana Daud dan orang-orangnya bersembunyi. Nah adik-adik, ketika Raja Saul ingin buang air, Daud sudah ada di belakang Raja Saul ya adik-adik. Tapi Saul nggak tahu kalau ada Daud di belakangnya. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik bisa nebak? Ada yang tahu kira-kira Daud ini lakukan apa ya? Nah, akhirnya Daud dari belakang mengeluarkan sebuah pisau ya adik-adik. Dia berjalan mendekati Saul dengan rasa hati yang sangat deg-degan ya adik-adik. Daud memotong ujung jubah Saul adik-adik. Lalu dia kembali bersembunyi. Dan ketika Saul sudah selesai buang air, akhirnya dia berjalan keluar goa adik-adik. Nah melihat itu, orang-orangnya Daud ini heran sama Daud. Mereka bilang, "Tuan, kenapa kamu gak membunuh Raja Saul aja? Dia kan sedang lengah tadi. Dia kan gak lihat kamu, padahal kamu kan bisa membunuh dia." Nah, lalu Daud bilang sama orang-orangnya, "Aku tidak bisa membunuh sang raja. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Aku gak bisa ngebunuh dia." Nah, lalu orang-orangnya Saul ini bilang sama Daud, "Tuan, kamu harus bunuh dia. Dia harus membayar apa yang telah dia perbuat sama kamu." Tapi Daud bilang lagi sama orang-orangnya, "Dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh
menyerangnya. Wow, ajaib banget ya perbuatan Daud. Nah, lalu akhirnya Daud keluar dari goa dan ingin menghampiri Raja Saul. Nah, adik-adik, ketika itu akhirnya Daud bilang sama Saul, "Tuanku Raja." Dan setelah itu Raja Saul nengok ke belakang dan ternyata di belakangnya ada Daud ya adik-adik. Nah, akhirnya setelah itu Daud sujud dan mukanya menghadap ke tanah. Lalu apa sih yang dikatakan Daud? Nah, kita buka sama-sama yuk di 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 13. Yuk adik-adik semua dibuka ya kitabnya. Kita baca bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Wah, adik-adik, luar biasa banget ya perbuatan Daud. Padahal Saul itu sedang lengah ya adik-adik, tapi Daud tidak membunuh Saul. Tapi adik-adik gak berhenti sampai di situ aja. Saul tetap ingin membunuh Daud ya adik-adik. Saul tidak berubah. Tapi adik-adik, Tuhan selalu menyertai Daud kemanapun dia pergi, sehingga Daud tetap selamat dari kejaran Raja Saul. Dan setelah itu adik-adik, Tuhan menjauhi kehidupan Saul hingga suatu saat ketika Saul bersama pasukannya melawan musuh bangsa Israel, Saul mengalami kekalahan dan mati secara mengenaskan. Nah, adik-adik, kakak di sini ingin kasih pesan ke adik-adik bahwa perbuatan iri hati itu tidak baik ya adik-adik, dan iri hati itu nggak enak. Dari cerita tadi kita bisa lihat ya, ketika Raja Saul dikuasai oleh iri hati, dia rela mencelakai orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan anaknya sendiri ingin dia bunuh ya adik-adik. Adik juga harus nggak boleh ya seperti Raja Saul, kita nggak boleh iri hati, dan juga kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalkan ya adik-adik di sekolah iri lihat teman-teman adik-adik, misalkan, aduh Budi itu enak banget ya, dia kaya, dia bisa beli mainan yang banyak. Sedangkan aku nggak bisa beli mainan yang banyak-banyak gitu ya. Nah, adik-adik nggak boleh seperti itu. Adik-adik harus selalu bersyukur. Adik-adik harus bersyukur buat setiap hal kecil yang sudah Tuhan berikan buat hidup adik-adik. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini.
Adik-adik harus jaga kesehatan terus ya di masa pandemi ini. Dan juga kakak mau ingetin sama adik-adik untuk setiap hari harus selalu berdoa dan baca Alkitabnya. Oke adik-adik, see you. Tuhan Yesus memberkati.